Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, Memedor Mantel, karya dari Ain Sepia. Ketika sinar matahari mulai menyeruak masuk melalui celah-celah kamar, dengan sinarnya yang menyilaukan mata, setelah bangun dari tidur yang kurasakan belum lama itu, di ruang tamu, kudapati Pak Ade Awing bersama Simbo tengah berbincang. Saat itu, raut wajah Pak Ade terlihat cemas. Dan saat mereka sadar dengan kehadiran diriku, Simbo terlihat membuang muka sambil menyeka air matanya. Sementara Pak Ade yang duduk di sebelahnya mengganti ekspresi wajahnya dengan senyuman kaku. Dan aku pun tahu bahwa ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan. Mbok mau ke ladang. Riri kalau mau makan sudah siap di meja dapur ya, kata Simbo menunduk, menyembunyikan kedua matanya yang tengah berkaca-kaca. Lalu di luar rumah terlihat Pak Ade Awing sedang menyirami sekeliling rumah dengan air bekas cucian beras. Sebelum Pak Ade berpamitan untuk bekerja, beliau berpesan agar aku tidak keluar rumah saat maghrib datang. Di meja makan sudah tersedia sepiring nasi beserta sedikit sayur lodeh sisa kemarin. Jujur saja, aku tidak terbiasa makan menggunakan sayur inap bekas kemarin. Terlihat juga beberapa lauk seperti ikan pindang dan tempe yang masih belum sempat diolah. Mungkin Simbo buru-buru pergi ke ladang karena menyembunyikan kesedihannya atas apa yang menimpa Mbak Murti, yaitu cucunya. Bagian dapur rumah masih menggunakan dinding dari anyaman bambu yang dibalur oleh gamping berwarna putih. Seluruh perabotan dapur tertata rapi di lemari serta wuung dapur. Tetapi di dapur itu tidak ada kompor gas, hanya ada sebuah tungku dengan 2 lubang. Berbeda dengan rumahku di kota. Di desa tempat Simbo masih menggunakan alat-alat dapur yang masih belum modern. Alat tumbuk dari batu bulat dengan lubang di bagian tengah yang biasa disebut lumpang, serta gentong dari bahan tanah liat berisi air penuh yang ditutupi nampan berwarna hitam, dan juga kayu bakar kering yang sudah siap untuk digunakan tertumpuk rapi di sebelah tungku. Kuputuskan untuk memasak ikan pindang serta memasak sayur sawi yang dibeli Simbo dari pedagang sayur keliling saat pagi. Memasak menggunakan tungku itu tidak semudah yang kupikir. Berkali-kali juga aku gagal menyalakan api ke dalam tungku. Beruntungnya, saat aku dalam kesulitan, Raya datang di saat yang tepat. Anak Pak Kades itu berniat untuk menjengukku setelah ia mendengar apa yang kualami semalam dari Mas Maman. Waktu pertama kali datang, Raya tertawa terbahak melihatku yang berulang kali gagal menyalakan api. Dan saat sambal bumbu merah yang sudah kubuat menggunakan bumbu siap saji selesai, Raya menyuruhku untuk membuat bumbu baru. Alasannya, Simbo tidak pernah memasak menggunakan bumbu tambahan seperti penyedap rasa. Dari situ, aku mulai belajar menggunakan bumbu racikan alami dari bahan mentah dan garam. Memasak menggunakan bahan alami sangat ribet serta jelimet. Assalamualaikum. Terdengar suara pria dari depan rumah mengucapkan salam sambil mengetuk pintu pelan. Saat pintu kubuka, seorang pemuda dengan tinggi badan kira-kira 170 cm sudah tersenyum ramah padaku. Di tangannya terdapat seikat bunga mawar merah. Bukan, itu bukan bunga mawar, melainkan seikat daun kelor. Yang kusangka seikat bunga mawar, karena mataku terfokus menatap wajah putih rupawan pemuda tersebut. Mbak, weh,
Suara pemuda di depanku saat itu menyadarkan diriku dari lamunan. "Iki pesenane Simbah," kata pemuda berkulit putih tersebut sambil menyodorkannya padaku. Iya," jawabku kaku salah tingkah. Tidak ada salam perkenalan saat itu. Setelah menyerahkan seikat daun kelor, pemuda tersebut langsung bergegas menuju mobil bak terbukanya, kemudian berlalu. Sampai debu di aspal jalan mulai memudar akibat asap knalpot mobilnya pun, aku tetap berdiri mematung di depan rumah sambil memandang ke arah jalan. Woi, dienteni malah ngelamun nek ngarep," suara Raya mengagetkan diriku saat itu. Ia juga menatap ke arah jalan tempat mataku memandang. Arek iku jenenge Vino," lanjut Raya kemudian berbalik kembali memasuki rumah menuju dapur. "Kamu kenal apa?" tanyaku membututinya. "Kenal? Ojo ngomong awakmu naksir nang arek iku," jawab Raya dengan tatapan penuh curiga ke arah wajahku. "Ah enggak," tepisku sambil membuang muka karena malu. "Naksir yo rak popo ri, mandak naksir gratis ae lho," ucap Raya mencoba memancing diriku. "Apa sih? Udah bahas yang lain aja," jawabku mengalihkan topik pembicaraan. "Nah tapi ganteng kan?" kata Raya masih mencoba merayu. Opo rek sing ganteng? Sopo?" sahut Lena dengan suara keras secara tiba-tiba yang baru datang. Mendengar suara keras Lena membuat aku dan Raya terkejut secara bersamaan, karena Lena hanya menampakkan bagian kepala sampai dadanya aja dengan muncul dari balik jendela. "Jancuk, ngageti ae," kata Raya sambil melemparkan gayung berisi air ke arah jendela tempat Lena berada. Beruntung gayung yang Raya lemparkan ditepis dengan tangan secara sigap oleh Lena. Sambil memanyunkan bibir, Lena memasuki dapur menghampiri kami berdua. Di desa P ada salah satu tempat yang cukup unik. Kusebut unik karena ada stasiun kecil dengan 3 jalur rel kereta. Bagian bangunan stasiun masih banyak menggunakan besi tebal dengan yang sudah pudar. Namun, bisa dipastikan jika dahulunya bangunan stasiun bercat biru tua karena banyak kujumpai bekas-bekas cat berwarna biru tua saat itu. Kondisi stasiun lama yang udah tidak terpakai itu masih bersih. Tidak kujumpai mural seperti di stasiun atau bangunan lama di kota. Bahkan bau pesing yang umumnya sering terjadi di kota-kota besar pun sama sekali tidak ada. Raya dan Lena mengajakku berkeliling, mengunjungi tiap ruangan. Di stasiun itu terdapat 3 ruangan. Aku juga tidak tahu dulunya ruangan itu untuk apa. Tetapi yang jelas, tiap ruangan memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Karena luasnya ukuran tiap ruangan sangat berbeda. Di bagian luar, tepatnya di jalur rel kedua dari depan stasiun, terdapat 1 buah gerbong kereta dengan cat warna kuning. Dahulu, di stasiun ini ada sekitar 2 lokomotif model lama dengan 1 gerbong. Kabarnya 2 lokomotif tersebut sudah dipindahkan ke dalam gedung kantor perkebunan kopi. Jika diurut jalur rel kereta api itu salah satunya menuju ke kantor perkebunan kopi. Dan konon dari penuturan Raya, di stasiun itu sering dijumpai penampakan seorang wanita bergaun merah. Juga terkadang warga yang kebetulan lewat melihat noni Belanda yang berdiri di dalam stasiun. "Dok Ri, mandi dulu ya, kamu terkena sawan semalam kan?" kata Simbok menatapku sayu. Kemudian Simbok menunjukkan bercak merah di lengan kananku. Lalu Simbok mengambil 3 helai daun sirih di atas meja. Sebelum daun sirih tersebut diusapkan pada lenganku dengan bercak merah itu, terlebih dahulu daun sirih dikunyah oleh Simbok sampai halus. Awalnya terasa dingin saat Simbok menempelkan daun sirih. Tapi beberapa saat kemudian, tepat pada bercak merah berada semakin lemas rasa panas. "Mbok, panas, Mbok," ucapku pelan sambil menggigit bibir, menahan rasa panas di lengan kanan. "Jangan digaruk Yori," jawab Simbok menahan tangan kiriku yang hendak menggaruk dengan lengan kananku karena tidak tahan oleh rasa panasnya. Wes, dang digaya adus," perintah Simbok kemudian sambil menuntunku memasuki kamar mandi. Di kamar mandi,
Sudah ada 3 gentong yang terbuat dari tanah, berisi air, bercampur daun kelor serta bunga kenanga. Simbok mulai mengguyur bagian kepalaku, kemudian kedua pundak sambil membacakan satu kalimat yang tidak aku mengerti. Karena suara Simbok terdengar lirih, seakan sedang berbisik. Gerimis mulai datang membasahi tanah kering di desa P. Sesudah hujan deras tadi, Simbok pamitan akan pergi ke rumah Pak Dekos dahulu. Wajar saja, karena saat itu Simbok sangat dibutuhkan di rumah Pak Dekos. Sebelum berangkat, Simbok berpesan agar aku menyusul sehabis maghrib saja. Kedua teman baruku di desa juga tidak nampak batang hidungnya setelah siang tadi mengajakku berkeliling desa agar aku tidak jenuh. Suara gerimis di luar masih jelas terdengar dari dalam rumah. Mataku menatap pada layang yang terletak di depan pintu rumah. Layang berisi arang dengan batok kelapa yang sudah dibakar menjadi keanehan tersendiri di benakku. Jantung kembali berdetak kencang saat itu kala terdengar suara azan dari kejauhan. Sesaat telingaku mendengar suara isak tangis dari luar rumah. Lamat-lamat terdengar suara rintihan tangis pelan dari samping rumah. Setelah azan selesai, perasaanku menjadi tidak karuan. Ditambah lagi saat mataku tidak sengaja menatap ke arah jendela depan. Terlihat seikat rambut panjang kusut. Karena penasaran akan sosok pemilik panjang yang berdiri membelakangi jendela, ku hampiri perlahan ke arah jendela. Meski rasa takut sudah mulai menjalari tubuh saat itu, namun akal sehatku masih berpikir, mungkin seorang warga yang menumpang berteduh karena gerimis. Suara benda jatuh dari lemari mengagetkan diriku saat itu. Dan tentu saja, aku langsung berbalik melihat ke arah suara benda jatuh dari lemari di ruang tengah. Terlihat sebuah jam dinding yang sudah usang jatuh di lantai, yang sengaja oleh Simbok ditaruh di lemari karena mungkin sudah rusak. Namun, saat aku kembali melihat ke arah luar lewat jendela depan, sosok yang tadi berdiri di sana sudah tidak berada di tempatnya. Hal itu membuat diriku semakin yakin jika berdiam sendirian di rumah tidaklah aman. Dengan segera aku ambil jaket hitam di dalam kamar, kemudian menuju ke dapur untuk mengambil payung. Baru saja keluar rumah, seluruh bulu-bulu halus yang tumbuh di tubuhku langsung berdiri semua ketika angin yang tertiup pelan menerpa tubuhku. Tengkukku terasa dingin saat itu, seolah seseorang tengah meniup pelan dari belakang. Mataku langsung menatap ke sekeliling. Tidak kudapati apapun di sana saat itu. Semuanya terasa hening dan tenang, seolah sesuatu yang mengerikan sedang mengawasi diriku dari balik keheningan. Langkah kakiku menyusuri jalan rusak dengan bebatuan tajam yang tertata rapi di seluruh bagian jalan. Banyak kubangan air yang mengharuskan diriku untuk sesekali meloncatinya. Tujuanku saat itu adalah menyusul Simbok ke rumah Pak Dekos. Gerimis saat itu seakan menemani perjalananku menuju rumah Pak Dekos. Semakin jauh langkahku menyusuri jalan, dan secara tidak sadar, semakin langkahku, semua yang kulihat saat itu sangat berbeda dengan jalan ke rumah Pak Dekos. Seharusnya jika sudah sejauh itu, aku sudah tiba di rumah Pak Dekos dari tadi. Namun, yang terlihat saat itu hanya gubuk-gubuk dari bambu yang dibangun di depan ladang. Bahkan tempat itu sangat asing bagiku. Kiri kanan di bahu jalan terdapat pagar dari tanaman ribang yang sengaja dibuat untuk pagar pembatas jalan. Dan pagar dari tanaman waribang, kalau di tempatku namanya waribang teman-teman, itu sangat panjang, sejauh jalan yang kulewati saat itu. Perasaanku saat itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bingung, takut, cemas. Ditambah gerimis membuat rasa takut semakin kuat tumbuh subur menjalar di dalam diriku. Saat hendak berbalik untuk kembali, karena aku yakin saat itu aku sedang tersasar salah jalan, mataku menatap sosok wanita berkulit putih, mengenakan baju kebaya berwarna merah di tangan kanannya, memegang payung berwarna hijau. Dan anehnya saat itu, wanita tersebut terlihat berjalan pelan,
Tetapi hanya hitungan beberapa detik saja, wanita tersebut sudah berjarak dekat denganku. Numpang tanya, jalan ke rumah Pak Dekus kemana ya? Tanyaku santun. Saat itu kepalaku menunduk karena tidak berani melihat wajah putih pucat serta tatapan tajamnya padaku. Lurus, jawabnya dingin sambil menunjuk jalan lurus yang mulai gelap. Tidak ingin membuang waktu, kakiku segera melangkah. Beberapa langkah kemudian, aku kembali berhenti. Aku lupa jika belum mengucapkan terima kasih kepada wanita yang belum kukenal tersebut. Dek. Saat aku menoleh ke belakang untuk mengucapkan terima kasih, sosok wanita berkebaya merah tersebut sudah tidak berada di sana. Tanganku yang memegang payung sampai gemetaran tak karuan. Kakiku juga berat untuk melangkah saat itu. Bibirku keluh rasanya untuk mengecup sepatah kata. Mbak, teriakku lantang sambil berbalik, lalu tak sadar berlari ke arah yang ditunjukkan wanita tadi padaku. Payung yang kupegang sudah lepas dari tangan entah sejak kapan. Bahkan saking tak sadarnya, sandal jepit yang dibelikan Simbok tadi pagi udah lepas sebelah kiri. Bercak darah dari luka di telapak kakiku jelas terlihat saat itu. Telapak kaki kiriku tergores batu runcing di jalan. Sambil berjalan terpincang-pincang menahan rasa nyeri dari luka robek di telapak kaki, kupaksakan diriku untuk terus berjalan. Namun, saat aku mulai menyeret kaki kiriku dengan berjalan pelan, karena saat itu kaki kiriku terasa sangat kaku, lenganku tiba-tiba ditarik oleh sebuah tangan kekar seorang pemuda. Awakmu Riri, putune Mbok Narti kan? Kata pemuda tersebut menatapku tajam. Ya, pemuda tersebut adalah Vino, yang tadi pagi mengantarkan seikat daun kelor pesanan Simbok yang digunakan untuk mandiku. Sopo Vin? Suara seorang pria dengan kacamata bening serta kopiah putih yang menutupi bagian rambutnya. Iki Riri mas, putune Mbok Narti, jawab Vino. Tatapan mata serta tangannya tetap padaku. Arek iki koyoke mari ditekani seru nih Mas Dep, sahut seorang pemuda lagi di sebelah orang yang bernama Deva tersebut. Kemudian mereka bertiga menanyaiku kenapa bisa sampai di tempat itu. Saat itu aku benar-benar linglung. Di depanku terpampang jelas sebuah plakat peringatan keras yang tidak memperbolehkan siapapun memasuki area perkebunan kopi. Sudah gini aja Vin, kamu anterin anak ini pulang dulu. Aku sama Mas Deva masuk dahulu, nanti kamu nyusul aja, kata pemuda yang ku ketahui bernama Egi itu. Kemudian Mas Deva dan Egi berpamitan untuk memasuki perkebunan kopi. Egi membawa 2 cangkul di pundaknya. Jas hujannya terlihat kotor penuh lumpur. Sedangkan di depannya Mas Deva membawa arit serta kain mori putih. Kemudian 2 orang pemuda juga datang, lalu menyusul Mas Deva dan Egi yang terlebih dahulu memasuki perkebunan kopi yang katanya tidak sembarang orang boleh memasuki tanah terlarang tersebut. Kamu bisa jalan ndak? Tanya Vino memperhatikan luka di kaki kiriku. Bisa, tapi pelan-pelan ya, jawabku menahan rasa nyeri di telapak kaki kiri. Tanpa bicara, Vino menyuruhku untuk duduk di atas batang pohon yang sudah tumbang di pinggir jalan. Kemudian ia mulai memeriksa luka di telapak kakiku. Kaki kamu kram ini, katanya kemudian menyobek sedikit kain mori dari dalam saku jaketnya. Kemudian ia mulai membalut luka di telapak kakiku. Dari dia juga ku ketahui jika mereka berlima hendak menguburkan mayat seseorang yang mereka temukan di dalam perkebunan kopi. Jangan lihat ke arah sana, kamu gampang banget dapat godaan karena baru aja kembali ke kampung ini, ucap Vino menghentikan diriku yang terus memandangi ke arah perkebunan kopi. Sempat kulihat di dalam sana seorang nenek-nenek dengan keranjang di punggungnya tengah tersenyum menyeringai ke arahku. Lain kali jangan keluar saat maghrib, pamali, kata Vino. Kemudian ia mulai berjongkok di depanku. Kamu ngapain? Tanyaku heran, karena Vino berjongkok membelakangi diriku saat itu. Ayo, dasar gak peka. Kalau kamu jalan malah makin lama nanti,
Rekan-rekanku di dalam sana sedang butuh tenagaku juga, saut Vino datar. Wajahku memerah saat itu, karena baru pertama kalinya seseorang yang baru ku kenal menggendong diriku. Dan pada saat itu aku baru sadar jika diriku sudah jauh dari pemukiman penduduk. Beruntung, aku bertemu dengan mereka. Karena jika tidak, mungkin nasibku akan sama dengan mereka yang hendak dikubur oleh 4 orang yang sudah memasuki perkebunan kopi terlebih dahulu. Gerimis belum menampakkan tanda-tanda akan berhenti. Vino yang menggendong diriku saat itu terus berjalan tanpa banyak percakapan di antara kami berdua. Hal itu membuatku merasa canggung. Kemudian, setelah berbelok ke arah kanan dari pertigaan, kami melihat keranda mayat yang dipikul oleh beberapa orang rombongan kecil itu. Dan rombongan kecil itu terlihat tergesa-gesa. Vino menghentikan langkahnya guna memberikan jalan kepada rombongan pengantar jenazah yang lewat saat itu. Tengkukku terasa hangat saat melihat ke arah rombongan kecil itu. Vino yang mengetahui aku sudah gusar saat itu berkata, "Jangan maksa lihat, kalau nggak kuat bisa kena sawan lagi kamu." Mendengar perkataan Vino, kedua mataku langsung tertutup rapat. Jemari kedua tanganku mencengkram erat bahu Vino saat itu. Saat rombongan pengantar jenazah itu berlalu, Vino kembali melanjutkan perjalanannya untuk mengantarku menuju rumah Pak Dikus. Pak Deawing yang pertama kali melihat Vino menggendong diriku saat itu langsung bergegas menghampiri. "Riri kenapa?" tanya Pak D dengan raut wajah cemas. "Hampir masuk perkebunan kopi, Pak," jawab Vino. Kemudian Vino menjelaskan pada Pak D jika saat itu aku berjalan linglung menuju perkebunan kopi. Beruntung saat itu Vino dan Mas Deva lebih dahulu mencegah saat hendak memasuki perkebunan kopi. Kedatangan Vino yang menggendongku saat itu langsung menjadi sorotan banyak orang di rumah Pak Dikus. Mas Maman langsung menyuruh Vino memasuki rumah dan menurunkan diriku di salah satu kamar milik Mbak Vika. Wajah wanita tua yang penuh rasa kekhawatiran segera memasuki kamar di mana diriku berada saat itu. Simbok datang dengan membawa cawan berisi sedikit air hangat. Aku masih memperhatikan Simbok yang sudah berlinang air mata ketika mengetahui apa yang terjadi padaku dari cerita Vino. Bu Delis juga nampak panik saat memasuki kamar. Ia duduk di tepi ranjang setelah kembali menutup pintu. Bude mulai memijat jemari kakiku secara perlahan. Kemudian Simbok sambil sesekali menyeka air matanya menaruh kain yang sudah dibasahi dengan air hangat terlebih dahulu di atas keningku. "Sabar, Mak," ucap Bude sambil mengelus punggung Simbok saat itu. Aku sendiri merasa aneh. Padahal dengan jelas aku bisa melihat dan mendengar perbincangan Bude bersama Simbok di dalam kamar. Tetapi mereka berdua mengira seolah-olah aku sedang tertidur saat itu. Baru kusadari jika saat itu tubuhku tidak bisa digerakkan. Mulutku terkatup rapat tanpa bisa kubuka. Dingin. Suhu udara di dalam kamar semakin turun. Sampai sekarang pun aku masih bertanya-tanya sendiri tentang yang terjadi padaku saat itu. Mulutku ingin berteriak memanggil Simbok saat itu. Bahkan saat Bude beranjak keluar kamar, yang bisa kulakukan hanya menatap punggungnya saja. Nafas semakin memburu. Rasa ketakutan dalam diriku muncul saat firasatku mengatakan jika aku sudah meninggal. Tangisku pecah namun Simbok tidak menyadarinya. Tidak ada cara yang bisa kulakukan saat itu. Dada terasa amat sesak seiring naik turunnya nafas. Simbok mulai mengusap bulir bening yang keluar dari kedua mataku saat itu. Jelas sekali, kulihat Simbok duduk di lantai samping ranjang kemudian membuka kitab suci Al-Quran. Suara merdunya membuat diriku tenang dalam sekejap saat itu. Juga kulihat Mas Maman keluar masuk kamar. Setelah ia menaruh barang-barang seperti kendi, tempat susur, keranjang berisi macam-macam bunga, dan kulihat ada seikat padi yang ditaruh di kusen jendela. Saat itu aku tidak mengerti apa yang akan mereka lakukan dengan membawa masuk benda-benda aneh yang tak kukenal tersebut. Beberapa saat kemudian,
Pak Dekus memasuki kamar sambil membopong Mbak Vika. Setelah itu Pak Dekus menaruh Mbak Vika yang tak bergerak di sisi kananku dengan posisi yang sejajar. Sempat aku berpikir jika saat itu Mbak Vika mengalami hal yang sama dengan yang sedang kualami. Setelah itu Pak De Awing datang. Tatapan matanya sendu ke arah tempat tidur di mana aku dan Mbak Vika berada. "Tolong yo Kang," ucap Pak Dekus menunduk pada Pak De Awing yang baru memasuki kamar. Saat itu Pak De Awing tak bergeming. Beliau hanya memandang ke arah tempat tidur dengan tatapan sayu. "Kamu sudah menyeret anak yang tidak tahu apa-apa ikut merasakan akibat sumpah yang kau jalani, Kus. Jawab Pak De Awing datar. Matanya enggan menoleh ke arah Pak Dekus saat itu. "Keluar dahulu, Pak," kata Mas Maman mempersilahkan ayahnya keluar kamar. Langkah Pak Dekus terlihat tanpa semangat saat itu. Mas Maman terlihat mengangguk kepada Pak De Awing sebelum menghilang di balik pintu sambil memapah ayahnya. Pintu kembali ditutup dari luar. Setelah Simbok juga dipersilahkan keluar kamar oleh Pak De Awing saat itu. Kemudian Pak De menyalakan api kecil pada layang yang berisi beberapa arang. Tidak begitu lama, seluruh ruangan terisi asap putih dengan bau kemenyan dengan asap putih. Kemudian Pak De memasukkan kedua tangannya ke dalam cawan berisi air yang dipenuhi oleh bermacam-macam bunga. Sambil berjalan memutari ranjang, Pak De terus membuat percikan air dari cawan ke arah lantai kamar. Pak De melakukan itu terus-menerus hingga air di dalam cawan habis tak tersisa. Setelah kembali duduk bersila, sesekali tangan kekarnya memasukkan potongan kecil kemenyan ke dalam layang. Di lantai tepatnya, di depan Pak De saat itu terdapat tampah dengan bermacam-macam barang yang asing karena aku tidak pernah melihatnya. Dengan mulut yang terus komat kamit, Pak De menyalakan sebatang dupa. Setelah dupa tersebut terlihat mengeluarkan asap samar, Pak De menaruhnya ke sudut ranjang. Disusul sudut-sudut ranjang lainnya yang diletakkan dupa persis seperti yang Pak De lakukan di awal tadi. Dalam posisi sadar itu, tiba-tiba mataku disilaukan oleh cahaya putih yang sangat terang dan semua terasa pudar saat itu. Badanku terasa ringan bagai kapas. Di saat itu aku sudah yakin jika aku sudah mati. Di antara keputusasaan dan hanya bisa pasrah menerima takdir kematian di umur yang masih sangat muda tersebut, aku sempat berpikir, apa mati itu rasanya seperti ini? Padahal, jujur saja yang aku alami saat itu benar-benar membuat takut setengah mati. Entah bagaimana ceritanya, karena aku sendiri pun tidak tahu saat membuka mata sudah berada di suatu lembah. Di depanku terdapat tanah yang menurun tajam ke bawah, sedangkan di kanan kiri hanya terlihat hamparan pepohonan kopi dengan suasana yang amat lembab, serta matahari yang hampir tenggelam. Semuanya terasa sunyi dan senyap. Tiada ada suara lain selain nafasku dan dedaunan yang diterpa angin pelan. Saat mencoba untuk bangkit dengan badan terasa lemas di sekujur tubuh, mataku menatap sebuah rumah dari bambu yang terletak di atas bukit. Aku belum mati, karena saat itu lubang hidung sebelah kanan mengeluarkan darah, dan kusadari jika saat itu aku masih merasakan sakit dari lengan kananku. Tujuanku adalah rumah bambu dengan pekarangan luas di atas dataran tinggi tersebut. Langkah kaki lambat karena tubuhku mulai menggigil karena kedinginan. Bahkan bisa kulihat jelas embun yang berjatuhan seperti gerimis. Rumah bambu beratap belit dengan pekarangan yang terbilang luas itu bisa dibilang sangat terawat. Di pekarangan tidak kutemukan adanya rumput liar. Di kanan kiri pintu terdapat lampu teflon yang menyala dengan api kecil. Di dalam rumah juga bisa kulihat jelas adanya cahaya kuning dari pantulan sinar api. Namun saat tanganku hendak membuka pagar pembatas dari bambu yang mengelilingi seluruh pekarangan rumah, sesuatu yang tidak ingin kulihat kembali menampakkan dirinya dari balik kegelapan. Awalnya bayangan dari sosok makhluk dengan kain putih yang membungkus tubuhnya itu hanya terlihat sekilas. Kemudian terlihat di mana-mana. Dari balik kegelapan mereka memperhatikan diriku yang saat itu berdiri kaku di luar pagar. Tubuhku terasa kaku dan berat untuk sekedar bergerak. Semakin lama,
Ya, pocongan itu, sosok itu semakin berani menampakkan wujudnya setelah hari mulai petang. Tanpa kusadari, bukan hanya puluhan pocong yang mengawasi diriku dari balik kegelapan saat itu. Dari balik bangunan rumah, muncul sesosok manusia tanpa pakaian. Badannya tertutup oleh merah darah. Sosok berjenis kelamin perempuan itu terus berjalan ke arahku. Pandangan matanya tak tentu arah. Mulutnya terbuka lebar dengan darah bercampur nanah yang terus-menerus keluar dari lubang mulut. Dan lagi, cairan merah darah itu terus menetes tanpa henti dari tubuhnya. Makhluk itu terus berjalan mendekat ke arahku. Bau amis yang membuat kepala pusing semakin menusuk hidung saat makhluk itu semakin mendekat. Sebelum makhluk itu sampai di hadapanku, seorang wanita yang menggunakan baju kebaya berwarna hijau dengan 2 ari tajam di tangannya sudah muncul di belakangku terlebih dahulu. Duwe urusan opo? Manusia kotor datang ke tanah ini? Suara wanita dengan rambut disanggul itu menggema di telinga. Hanya hitungan detik karena mulutku keluh tidak bisa menjawab pertanyaannya, wanita tersebut langsung melayangkan arinya ke arah leherku. Suara seorang gadis menghentikan lempengan besi yang sudah terasa tajam tersebut. Berhenti hanya berjarak beberapa milimeter saja dari kulit leherku. Keringat dingin sudah sedari tadi membasahi seluruh pakaian yang kukenakan. Rasa ketakutan dalam diriku seolah semakin ditekan hingga ke dasar. Aku yang mempunyai wewenang atas tanah ini, lanjut suara gadis tersebut dengan tegas dan jelas. Wanita yang tadinya hendak memenggal leherku dengan sebilah arit langsung menundukkan kepalanya pada gadis yang berkata tadi. "Zak, masuk dulu," lanjut gadis tersebut memberi perintah pada gadis yang berada di sampingnya. Kedua gadis tersebut mengenakan pakaian serba hitam. Setelah rekannya memasuki pekarangan rumah, disusul oleh wanita yang memakai kebaya itu berjalan di belakangnya, menyisakan seorang gadis yang berdiri di belakangku. Ia terus mengawasi diriku dari belakang. Gadis berambut poni panjang tersebut berjalan pelan ke arahku. Semakin langkahnya mendekat pada diriku, tubuhku menggigil dengan sendirinya. Ada hawa aneh yang terasa mengancam diri saat berada di dekat gadis tersebut. Sekilas, wajah berkulit kuning langsat itu menatap tajam kepadaku yang hanya bisa menundukkan kepala ke arah bawah. Sorot matanya membuat badanku semakin gemetaran tak karuan. Semakin kutahan gemetar di badan karena rasa takut, semakin kencang juga gemetar yang kurasakan. "Mbak, pulanglah. Tempatmu bukan di sini." Gadis berperawakan semampai itu menunjukkan jalan di tengah pepohonan kopi. "Iku dalane," lanjutnya dengan nada suara dingin. Belum sempat aku mengucapkan terima kasih, gadis tersebut sudah berlalu memasuki pekarangan rumah. Sementara itu, sayup-sayupku dengar lirih suara orang yang sedang berbincang. Aku bangun dengan badan basah kuyup oleh keringat. Kudapati diriku sudah berada di kamar yang tidak asing. Ya, itu adalah rumah Simbo. Pak De Awing bersama Simbo memasuki kamar bergantian. Berbagai pertanyaan mereka ajukan padaku, padahal nyawaku belum sepenuhnya pulih. Badan terasa amat pegal dan lemas. Di atas lemari tua milik Simbo terdapat foto yang dibungkus dengan plastik bening. Dalam foto tersebut, Simbo dikelilingi 3 gadis cantik. 2 di antaranya terlihat tak asing olehku. Tak kuhiraukan pertanyaan Pak De Awing saat itu. Tangan kananku menunjuk pada foto di atas lemari tua itu. Simbo bergegas mengambil foto itu, lalu mengarahkannya padaku. "Ini siapa, Mbok?" tanyaku bergumam sambil memandangi foto di tanganku saat itu. Simbo dan Pak De saling melempar pandang sesaat. Kemudian Simbo menjawab, "Iku sing duwe kebun kopi, Nduk," jawabnya pelan sambil mengelus kepalaku pelan. "Namanya yang ini siapa, Mbok?" tanyaku penasaran karena gadis tersebut yang menunjukkan jalan padaku saat itu. "Yang ini namanya Sevia Malik Ramlan, yang punya tanah, Nak. Dah kalau yang ini namanya Erza." Wow, jantung berdebar kencang mengingat apa yang kualami tadi sebelum ia memasuki rumah. Astagfirullah. Untuk terakhir kalinya ia berkata padaku, "Kedepannya akan terasa berat
satu persatu keluargamu akan meninggal karena sumpah yang sudah diucapkan tentang sumpah paten obor yang sudah diucapkan. Seperti apakah sumpah paten obor? Cari tahu di bagian berikutnya. Terima kasih ICF ya, dan terima kasih teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini di sini. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.